Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali kepada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini akan mengambil tema bab 4. Aku senang berwudu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan, dan juga apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum kita melaksanakan sholat, wudu adalah kegiatan yang wajib dilakukan. Selain itu, wudu juga menjadi syarat sah sholat. Sekarang, apa arti wudu? Wudu artinya membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan mensucikan, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu, cara wudu yang benar dan sesuai dengan tuntunan Islam haruslah dilakukan dengan tepat agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika wudu kita tidak benar, maka tidak sah sholat kita. Mari kita pelajari dengan benar tata cara berwudu. Sebelum kita berwudu, kita harus tahu dulu syarat sah wudu, rukun wudu, dan sunnah wudu. Yang pertama, syarat sah wudu. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Yang ketiga, memakai air yang suci dan mensucikan. Dan yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit. Selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Jika rukun wudu ditinggalkan, maka wudu tidak sah. Rukun wudu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat di dalam hati dan boleh diucapkan secara lisan. Niat wudu dilakukan ketika membasuh muka. Bunyi niat wudu adalah sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Rukun wudu yang berikutnya, yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, mengusap rambut atau sebagiannya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib. Maksudnya berurutan. Semisal membasuh kaki dulu, baru muka. Itu tidak tertib namanya. Selanjutnya, sunnah wudu. Sunnah wudu dilakukan untuk menambah pahala
dan menyempurnakan wudhu. Di antara sunnah wudhu adalah yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, bersiwak. Dan yang kelima, membersihkan lubang hidung dengan cara istinsyak atau menyedot air dengan hidung secara perlahan. Dan intinsyar, mengeluarkan atau menyemprotkan air keluar dari hidung. Selanjutnya, menyapu seluruh kepala. Sunnah wudhu berikutnya, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Dan yang 10, mengusap kedua telinga, bagian luar dan dalam. Bagian luar dan dalam ini. Yang terakhir, membaca doa sesudah wudhu. Baiklah anak-anakku, yang keempat, tata cara berwudhu. Yang pertama, niat wudhu atau baca basmalah. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Basuhlah kedua telapak tangan hingga bersih dan terkena air secara sempurna. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Sambil membersihkan gigi, pastikan rongga mulut bersih dari sisa-sisa makanan. Yang keempat, bersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Basuhlah tanganmu sampai siku. Pastikan seluruhnya terkena air. Yang berikutnya, yang ketujuh, mengusap rambut sebanyak, rambut kepala maksudnya, sebanyak 3 kali. Usaplah rambut kepala. Usaplah dari depan ke belakang. Depan ke belakang. Lalu kembali ke depan. Pastikan seluruhnya terkena air. Yang berikutnya, mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Usaplah kedua daun telinga. Usaplah dari belakang ke depan. Pastikan semua terkena air. Dari belakang
ke depan. Yang berikutnya mencuci kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Cucilah kaki sampai mata kaki, cucilah sampai bersih, dan pastikan terkena air secara merata. Dari depan maupun belakang kaki. Yang terakhir, membaca doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan hanya Dia, tiada ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang taubat. Waj'alni minal mutatahhirina. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambamu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat dan kalian bisa mempraktekkan wudhu dengan benar. Apa akhiri, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.